Perdagangan internasional ialah perdagangan yang dilakukan suatu penduduk negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antara dua negara atau dengan prinsip yang saling menguntungkan. Perdagangan antar negara yang memiliki kesatuan hukum dan kedaulatan yang berbeda dengan kesepakatan tertentu dan memenuhi kaidah-kaidah baku yang telah ditentukan dan diterima secara internasional. Perdagangan dibagi atas dua, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Faktor pembeda dari kedua perdagangan tersebut adalah yang pertama ada transportasi, distribusi, pajak, transaksi, bahasa, penelitian mutu barang, alat pembayaran, dan lokasi. Yang selanjutnya yaitu teori perdagangan INT atau teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak ialah suatu negara yang dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Faktor utama pendorong terjadinya perdagangan internasional itu ada 4. Yang pertama itu sumber daya, yang kedua itu efisiensi, yang ketiga teknologi, dan yang keempat selera. Intinya, dalam perdagangan internasional ini, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri yang sumber dayanya itu tidak dapat dihasilkan di negara tersebut. Atau boleh jadi negara tersebut memiliki potensi dan modal untuk memproduksi barang dan jasa tersebut, namun kualitas atau output yang dihasilkan itu tidak memenuhi syarat. Lalu, dalam aspek produksi, faktor utama yang menyebabkan perdagangan internasional itu terjadi yaitu adanya kelebihan produk. Nah, kelebihan produk ini harus dijual dengan tambahan pasar baru, yaitu tadi pasar internasional. Sehingga secara tidak langsung perdagangan internasional ini bisa memperluas pasaran produk dan menambah nilai jual pada produk tersebut, sehingga nanti keuntungannya bisa masuk menjadi pendapatan negara. Faktor pendorong lain dalam perdagangan internasional itu untuk mendapatkan keuntungan spesialisasi, adanya perbedaan dalam penguasaan iptek, untuk pengelolaan sumber daya ekonomi, serta keinginan untuk mendapatkan teknologi yang lebih modern dalam rangka pemberdayaan sumber daya dalam negeri. Nah, perdagangan internasional ini juga bisa menjadi ajang kerjasama antar negara loh. Salah satunya seperti hubungan politik, dukungan dari negara lain, dan bisa banyak hal lagi. Dalam bagan ini, ringkasnya menjelaskan bahwa perbedaan sumber daya alam itulah yang menimbulkan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini ada 2, yaitu ekspor dan impor. Nah, 2 kegiatan inilah yang keuntungannya itu bisa dapat meningkatkan cadangan devisa negara. Jadi, inilah alasan kenapa pemerintah membuat kebijakan ekspor dan impor, yaitu untuk meningkatkan cadangan devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional ini juga memberikan beberapa keuntungan yang bisa berdampak positif bagi negara. Yang pertama, bisa meningkatkan kualitas konsumsi. Yang kedua, mendatangkan devisa bagi negara. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja. Yang keempat, menstabilkan harga-harga. Yang kelima, mempercepat transfer teknologi. Dan yang keenam, memperluas pasar. Terdapat 7 resiko dalam perdagangan internasional, yaitu 1. Resiko transportasi, 2. Resiko non-payment, 3. Resiko mutu barang, 4. Resiko nilai tukar, 5. Resiko peristiwa tak terduga, 6. Resiko hukum, 7. Resiko investasi. Selain resiko, dalam perdagangan internasional juga terdapat 8 faktor penghambat, yaitu 1. Perbedaan mata uang antar negara, 2. Kualitas SDM yang rendah, 3. Adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara, 4.
perbedaan bahasa antar negara. 5. Adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. 6. Adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. 7. Adanya organisasi ekonomi yang lebih mementingkan negara anggotanya. 8. Proses dan prosedur ekspor-impor yang relatif lama. Dalam perdagangan internasional pun terdapat wujud hubungan dagang yang terdiri dari ekspor dan impor. Ekspor berarti hubungan dagang melalui penjualan barang yang dihasilkan di suatu negara ke negara lain. Impor berarti hubungan dagang dengan cara membeli barang dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri.